cukup banyak sekali gitu ya. Nah seperti ini ya, jadi banyak sekali tembikar-tembikar yang terserak. Dahulunya memang kemungkinan di sini ada, sangat mungkin sekali memang ada pemukiman, perkampungan ya, perkampungan atau pemukiman kuno, mungkin era kerajaan Majapahit atau mungkin sebelumnya juga ya. Luar biasa Pak. Jadi di sini memang ada semacam lumpang batu bulat. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Ya teman-teman, kita bersama warga Pak Darman ya, Pak, di tepatnya di desa apa Pak ini? Desa Ngembat. Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lihat pemandangannya sangat indah. Jadi ini jejak-jejak para petani kita ya, para pahlawan tanpa tanda jasa ini juga selain guru gitu ya. Jadi setiap kepala keluarga itu menggarap sekitar 2 hektar Pak ya kan? Iya, 2 hektar. 2 hektar ditanami pangan untuk kita semua, tentunya jagung, singkong dan tanaman pangan lainnya. Dan di area ini juga ada semacam jejak-jejak perkampungan kuno. Seperti ini ya, ada banyak sekali keramik Tiongkok, pecahan-pecahan tembikar yang diduga ini dahulu kemungkinan ada pemukimannya. Seperti ini ya. Ini Pak ya. Ini pecahan tembikar kuno Pak ini ya. Iya, tembikar. Nah, jadi seperti ini, pecahan tembikar kuno yang tebal ini kemungkinan bibir dari gentong ya, bisa gentong, bisa jambangan. Nah, ini yang tipis ya. Oh, yang tipis seperti ini. Nah, ini kemungkinan tipis ini kendil atau wadah air kecil gitu ya, yang biasanya dipanggul oleh para wanita-wanita dalam sebuah jalan yang pelan-pelan ya. Tipis ini karena identik dengan pecah, sehingga agar selalu hati-hati dan waspada. Nah ini agar tidak kemudian tingkahnya itu orang Jawa itu ya, itu tidak terlalu gerusa-gerusu dan selalu sabar-sabar. Ini kan tembikar. Iya, banyak sekali Pak teman tembikar Pak. Terakota ya. Terakota, tembikar kecil dan banyak sekali, termasuk keramik Tiongkok gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini jangan Pak, kalau terus ke sana terlalu jauh, coba kita ke arah ke puncak bukit gitu aja Pak, ke atas sekitar puncak gitu ya. Kalau ini batu apa Pak ini seperti ini? Apakah ini di bagian dari dolomit atau mungkin pertanian, atau memang ini dari alam ini Pak? Oh, dari alam nih, berat nih. Oh, berat ini Pak ya. Oh ya, ini berarti ada semacam kayak batu fosil gitu ya di area ini. Putih-putih, kemungkinan ini adalah semacam dahulu jejak-jejak tulang-tulang purba yang sudah membatu. Nah ini. Di batu-batu itu Pak mungkin ada sesuatu yang dikumpulkan oleh warga, biasanya kan batu-batu aneh dipinggirkan kan gitu Pak ya. Nah ini ada beberapa, coba kita teliti dan kita cari ya, mungkin ada sesuatu yang aneh di sekitar sini. Ini kayak apa ya? Lah ya, ini kayak arcaan finish ini Pak. Iya, unik dan sangat unik ini Pak. Dan sangat menarik, kayak arcaan finish, bisa juga arca masa prasejarah. Nah, ini jalan ya, biasanya para petani melalui jalan ini. Banyak sekali uang ini. Uang apa ini? Loh, ini logam Pak ini. Iya, logam. Logam ini Pak. Kurang tahu ini Pak ya. Ada tengahnya pecah. Tengahnya pecah. Kemungkinan jejak-jejak peradaban kuno juga. Lah ini. Kita memang banyak tembikar ini ya. Tembikar yang terserak ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita juga sekarang ini musim penghujan, banyak petir dan sebagainya dan badai. Kita juga menyempatkan diri untuk masuk hutan ya, temukan perkampungan kuno kerajaan Majapahit atau bekas-bekas perkampungan kuno di sini. Nah ini sesuatu yang sangat menarik gitu ya, bagi kemudian kita bagi pelestari sejarah dan budaya. Tentu pengalaman selain eksplorasi jalan-jalan, kita juga menemukan jejak-jejak perkampungan kuno penuh dengan artefak-artefak yang sangat-sangat aneh. Ini sesuatu yang juga bisa memacu motivasi kita untuk turun ini ke lapangan jauh di pedalaman hutan Pak ya. Nah ini memang ini bagus apa ini? Iya iya, ini kemungkinan juga bagian dari tembikar-tembikar kuno, kemungkinan entah itu biasanya itu ada waterbag yang terbuat dari terakota, juga ada waterbag itu ya untuk penampungan air dalam bentuk kotak. Di Trowulan itu ada, dan di situ ternyata di waterbag di Trowulan itu mengisahkan tentang cerita tantri. Jadi dia ada waterbag kuno dari tembikar, itu kisahnya adalah tentang cerita tantri, yaitu seorang resi yang kehausan kemudian bertemu dengan monyet
kelinci dan anjing. Kemudian anjing tersebut memberikan bubur, monyet memberikan mangga, dan kelinci tersebut itu membawa ranting-ranting kering, memanaskan kuali. Kemudian kelinci berpesan nanti agar daging tubuhku ini dimakan oleh sang resi, kemudian menyeburkan ke dalam kuali yang mendidih, dan arwah kelinci membubung ke angkasa dan menempel ke permukaan bulan, sehingga pada masa kuno permukaan bulan yang bagian hitam itu adalah bermotif seperti kelinci atau trowelun, sehingga kemudian bulan purnama disebut Caitra Wulan, Trowulan ya, atau Trowelun juga berasal dari kelinci atau identik dengan bulan purnama. Jadi ini salah satu cerita tantri tentang salah satu yang terpahat di Bajangan yang saat ini tersimpan di Museum Pim Trowulan, yaitu sang resi bertemu dengan monyet, anjing, dan kelinci. Jadi Ini banyak. ada kebijaksanaan. Ini ya. Iya, di area ini Pak, ini tanaman kacang Pak. Kacang ya. Kalau seperti ini berumur berapa Pak? Ini Pak 1 bulan. 1 bulan Pak ya. Jadi luar biasa perjuangan para petani. Jadi menanam untuk menunggu panen ini berbulan-bulan. Jadi sebelum panen itu juga banyak mengeluarkan biaya ya dan tenaga untuk menanam. Kacang tanah yang sekecil ini sudah berumur 1 bulan. Kalau mungkin pegawai sudah gajian ya 1 bulan, tapi ini masih lama menunggu tanamannya. Luar biasa Pak. Jadi di sini memang ada semacam lumpang batu bulat. Kemungkinan di bawahnya ini ada sesuatu yang tersembunyi ya. Bisa jadi ada petunjuk, dan lumpang ini karena musim penghujan jadi dipenuhi oleh air ya kondisinya. Nah, di sini ada tanaman mahoni. Mungkin coba kita cari tahu kedalaman dari lumpang ini ya. Ternyata sangat dalam ya teman-teman, sangat dalam sekali. Dan kalau kita kuras lumpang ini dan banyak airnya ya, apakah bisa dengan daun seperti ini, apa bisa kemudian habis ya air seperti ini ya. Tapi memang masa lalu kemungkinan lumpang batu ini ada sebuah cungkup yang menaungi. Kemudian diduga ini memang ada dulu perkampungan kuno ya, era kerajaan Majapahit. Jadi ini lumpang batu disebut juga dalam bidang arkeologi mortar stone. Diduga tempat untuk menghaluskan biji-bijian, tempat untuk menghaluskan rempah-rempah, dedaunan, maupun kemudian untuk menghaluskan umbi-umbian sebagai kebutuhan akan pangan pada masa lalu. Sehingga wanita-wanita Jawa pada masa lalu ini memiliki tangan yang kuat, jadi otot yang kuat. Nah, ada koin juga ya, ada koin juga yang biasanya ditaruh di lumpang batu sebagai sebuah harapan akan sebuah keberuntungan ya. Nah ini karena wanita-wanita Jawa dulu selain memiliki otot kuat gitu ya, sumsum yang tebal dan tulang yang kuat juga, karena tiap hari itu hampir menumbuk bahan makanan untuk keluarganya. Jadi lumpang batu di sini yang menandakan area hutan. Di sini dahulunya ada semacam pemukiman kuno Pak ya. Iya. Nah, tapi lumpangnya sangat bulat Pak ya, luar Bulat biasa besar. ya. Bulat dan sangat besar, artinya in situ, tidak dipindah-pindahkan dari zaman dahulu masa kerajaan Majapahit hingga saat ini Pak ya. Iya. Iya, ini juga milik warga Pak ya. Iya, ya? milik Warga desa ini Pak ya. Iya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan ya, di pedalaman hutan ini kita menelusuri banyak sekali kemudian jejak-jejak peradaban leluhur kita. Salah satunya adalah batu lumpang, karena memang peradaban leluhur kita tidak terlepas dari bahan-bahan kayu ya, alam tropis, sehingga sudah musnah. Rumah-rumah dari kayu, bambu, atap dari ijuk eno, kemudian daun palem dan lain sebagainya, daun aren ya. Nah itu kemudian Lalang itu ya. ilalang sebagai atap rumah yang tentunya dimakan usia dalam sebuah iklim tropis itu semuanya sudah musnah, termasuk tinggalan bambu, rotan, kayu dan lain sebagainya ini. Yang tertinggal adalah tinggalan dari batu, karena batu juga pada masa kuno sebagai lambang keabadian, sehingga masyarakat waktu itu membuat peralatan dari batu selain kuat gitu ya, menahan untuk menumbuk bagian sesuatu makanan yang haruslah seperti ini, karena hujan itu mencuci tetes-tetesan air inilah. Ini ada jejak kemudian bibir kuali ya, diduga ini kuali yang lebar gitu ya, biasanya untuk menanak nasi, kemudian menanak umbi-umbian ya, untuk kebutuhan makan, atau membuat sup tulang atau sup yang saat ini disebut gulai ya gitu ya.
gulai kambing, gulai rusa, ya itu sesuatu yang bagian dari kehidupan masyarakat lalu tentang banyaknya hewan-hewan liar di area ini Pak ya. Pecan tembikar juga banyak Pak ya, banyak. Luar biasa. Jadi teman-teman selain kemudian lumbang batu, kita coba menelisik dan menggali banyak sekali di area kebun kacang tanah ini sambil kemudian menikmati oksigen murni, olahraga, banyak sekali pecahan dan fragmen-fragmen tembikar kuno yang cukup melimpah dan cukup banyak sekali gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi banyak sekali tembikar-tembikar yang terserak. Dahulunya memang kemungkinan di sini ada sangat mungkin sekali memang pemukiman perkampungan ya, perkampungan atau pemukiman kuno, mungkin era kerajaan Majapahit atau mungkin sebelumnya juga ya. Ya itu karena sangat panjang sekali lah, banyak tebal-tebal ini. Sini juga bibir, kemungkinan bibir jambangan gitu ya, jambangan. Ini yang tipis. Wah ya ini tipis, kemungkinan ini alat-alat yang lebih tipis seperti kuali kecil, gendok gitu ya, atau buli-buli gitu ya. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan kalau bisa diperkirakan Pak Darman ya, sebuah area yang penuh dengan tinggalan-tinggalan artefaktual seperti keramik Tiongkok tadi ya, kemudian pecahan tembikar dan lubang-lubang batu ini, kalau semuanya di area berapa hektar kira-kira Pak? Lebih dari 20 hektar. Lebih dari sekitar 20 hektar ya, 20 hektar atau sekitar 20 hektar itu sekitar berapa Pak ya? 1 hektar itu 10.000. 2 hektar itu 20.000. Kalau 20 hektar berarti 200.000 meter persegi Pak ya. Iya. Sekitar di area 200 meter persegi atau mungkin juga lebih kan ya. Karena memang belum ada data yang pasti mengenai tinggalan-tinggalan artefaktual yang sangat penting di area ini. Nah mungkin dikumpulkan di sini juga banyak Pak ya, dipinggirkan oleh warga misalnya agar kemudian tidak tercangkul atau mengganggu alat-alat pertanian mereka. Ya ini. Apakah ini batu bata Pak ini? Iya Pak, batu bata. Jadi ini ada juga batu bata, tapi kemudian ketebalannya kita lihat ini sekitar 3 cm sampai 4 cm. Diduga batu bata dengan ketebalan 4 cm ini era kerajaan Singosari Majapahit. Jadi salah satu ini petunjuk kemungkinan tadi ada pemukiman kuno, bekas pemukiman kuno era kerajaan Singosari Majapahit. Ya itu batu mungkin Pak ya. Nah ini juga batu unik Pak ini ya. Kayak pusaka gini Pak ya. Nah ini pistol. Kayak pistol lah, dar. Ini luar biasa sekali ya. Kalau memang dulu tidak ada permainan yang sebanyak ini, mungkin anak-anak kecil juga bermain dengan batu, kayu, dan tanah. Ini ini keramik. Keramik yang sangat tipis sekali ini ya, sejak peradaban Majapahit ya, tentang cita rasa peradaban tinggi yang kehalusan bagaimana kemudian keramik-keramik itu dibuat setipis mungkin untuk menjaga kemudian generasi-generasi muda maupun para wanita. Nah, ini hancur ini menjaga sikapnya. Pas-pasnya terakota ini hancur. Iya, ini jejak penuh dengan batu bata kuno. Kemudian ini sudah hancur terkena mungkin alat-alat pertanian. Ya ini seperti ada struktur tembok ke sana ya. Iya, sampai sini. Memanjang. Sampai sini. Memanjang sampai sini. Lah, memanjang terus ke sana ya. Nah, ini luar biasa sekali, membutuhkan banyak penelitian dari terutama para ahli. Jadi kita karena bukan ahlinya, kita juga bisa dengan ilmu yang seadanya, termasuk kemudian juga sebenarnya kita juga tidak mereka-reka. Ada beberapa ilmu panduan ilmu tertentu yang kemudian kita gunakan, misalnya kondisi artefak batu bata, tembikar, keramik Tiongkok. Kita juga mempelajari termasuk pembacaan koin kepeng gitu ya, dinasti apa, raja siapa gitu ya. Nah ini juga perlu juga. Nah ini jadi teman-teman, tinggalan yang sangat luar biasa ini terserak di mana-mana. Kita masuk ke dalam hutan ini memang fokus untuk mengkaji bekas perkampungan kuno kerajaan Majapahit. Semoga kemudian aktivitas kita bermanfaat.